yang terjadi di 2023 ini, pasangan ini masih ya namanya rumah tangga ya, pasti masih ada masalahnya pasti. Tapi apakah akan terjadi seperti kemarin? Saya rasa enggak. Hal yang kemarin ini tidak. Wah, ini muncul ada angka yang kembar ya. Ini rumah tangganya berarti seperti ini pembacaannya. Yang terjadi kemarin-kemarin. Ini banyak konflik yang dipendam. Banyak konflik yang salah satu orang merasa kurang nyaman dengan orang yang lainnya. Biasanya dipendam, nggak diceritakan. Itulah yang menimbulkan akumulasi sedikit demi sedikit akhirnya jadi besar kan. Kesalnya seperti itu. Tapi ini udah kasus yang kemarin, udah ditinggalkan. Yang sekarang akan membangun rumah tangganya ke depan, dalam arti lebih memikirkan masa depan keluarga, bukan hanya masa depan pasangan ya. Yang mereka lakukan ke depan ini, rumah tangga mereka, ini adalah untuk mereka dan anak turunnya mereka dan keluarga besar mereka, seperti itu kira-kira. Yang terjadi di 2023 ini, pasangan ini masih ya namanya rumah tangga ya, pasti masih ada masalahnya pasti. Tapi apakah akan terjadi seperti kemarin? Saya rasa enggak. Hal yang kemarin ini ini udah menjadi pembelajaran yang sangat baik buat mereka. Entah itu baik dan buruknya ya. Baiknya mereka jadi pasangan yang cukup dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan setiap orang di perempatan jalan, di tongkrongan warung kopi segala macam membicarakan Lesti dan Bilar. Di tahun 2023 masih akan terjadi, dan mereka mensikapi rumah tangga mereka, pembelajaran baik kasusnya kemarin maupun kebaikannya kemarin akan jadi pendewasaan untuk mereka. Artinya Via sendiri menyangga ramalan-ramalan yang memprediksi mereka berpisah, mohon maaf. Iya, ya emang seperti itu ya. Biasanya muncul banyak prediksi ya. Tapi sekarang kejadiannya kan seperti ini. Mereka udah, makanya saya selalu mengungkapkan prediksi-prediksi itu lewat bahasa yang bahasa positif, karena paling enggak saya juga ikut mendoakan mereka. Saya takutnya kalau saya ngomong jelek-jelek tentang ramalan ini cerai, ini nanti pisah, ini nanti kasus segala macam. Kalau mereka sampai dengar dan mereka nggak berkenan, mereka doain balik ke saya, bisa berbalik ke saya, itu yang repot. Itu dia ngomong akan ada masalah-masalah yang bisa kasih bocoran itu, dan masalah itu maksudnya masalah asmara atau masalah karir, ekonomi atau seperti apa? Sebenarnya masalahnya simpel kok. Masalahnya bukan masalah yang besar seperti itu. Masalahnya yang muncul cuman gara-gara dihubungi susah, telat pulang seperti itu ya, karena memang kesibukan ya, bukan karena macam-macam. Karena memang kesibukannya seperti itu. Jadi ngambek-ngambek kecil lah kalau saya bilang seperti itu. Nah, berarti siapa sih yang akan lebih bersinar antara Bilar dan Rizky, atau dua-duanya emang akan seperti itu? Jadi ada dua komponen ya di Rizky Bilar dan Lesti Kejora, ada dua komponen. Kita lihat, nah angkanya berurutan, munculnya angka berurutan. Oke. Jadi di sini yang akan lebih bersinar di dunia entertain, yang akan lebih bersinar di dunia entertainment ini malah si Lesti. Lesti ini lebih bersinar di dunia entertain. Dua-duanya sebagai couple yang bagus. Ini nggak boleh nih kalau couple yang bagus sama, mereka harus saling melengkapi. Kalau ini sudah bagus di dunia entertain, maka si Rizky Bilar ini fokusnya di dunia yang lain, di dunia bisnis. Tapi dia juga nggak meninggalkan dunia entertain, karena memang Rizky Bilar ini create-nya bagus ya. Dia bisa bikin kalau saya bilang gimmick itu bukan kepalsuan ya. Dia bilang istilahnya gimmick positif dengan ini yang diekspos seperti ini yang diekspos seperti ini. Dia pinter, aktor balik layar yang keren seperti itu. Termasuk masalah penghasilan lebih gede dari. Ya, kalau dibilang sekarang katanya kemarin Rizky Bilar numpang hidup segala macam ya. Wah, penghasilannya Rizky Bilar itu lebih gede kalau saya bilang daripada Lesti. Oke. Ini nih apa?
kan banyak drama juga yang mengatakan akan ada orang ketiga lagi di rumah tangga mereka. Apa Ya, pada itu godaan terbesar pasangan ya, orang ketiga. Tapi kasus yang kemarin kan udah orang ketiga ya. Kalau seumpamanya terulang lagi kejadian seperti itu, saya rasa bukan kejadiannya ya, berita seperti itu akan sangat dihindari karena mereka berdua baik dari pihak Rizky Bilar ataupun pihak Lestinya sudah tahu konsekuensinya seheboh itu dan sengeri itu akhirnya. Kayaknya sih nggak bakalan terulang lagi kasus seperti itu. Kalaupun ada terjadi yang seperti itu, bentuknya bukan orang ketiga, tapi apa ya, masalah hati, kecocokan hatinya mereka. Oke, tapi kan sekarang mereka lebih sering mengekspos bersama BBL. Nah, BBL sendiri akan ikut banjir job seperti endorse atau seperti apa sih? Ya, bentar lagi saingan itu antara BBL sama Rafathar bakalan saingan itu. Pokoknya percaya ya kalian ya, seberat apapun, sekeras apapun kita bekerja, yang kaya Rafathar ya kan. Tapi di sini si BBL ini kalau saya bilang bakalan ya ini tadi saya bilang kan Rizky Bilar ini aktor balik layar yang cakep, yang bisa baca situasi. Kalaupun habis ini mulai dinaikkan BBL seperti itu, dinaikkan pelan-pelan, ya ini memang sudah jalannya. Kalaupun Rizky Bilar dan Lesti Kejora udah merasa ini mantap, ini udah cukup, ini udah waktunya, maka akan dinaikkan. Di dalam rumah tangga sendiri siapa yang akan lebih mendominan, Rizky Bilar atau Lesti? Ya, sudah sepatutnya ya, kalau seperti biasa, sudah sepatutnya kalau yang harus mendominasi itu pihak laki-laki, Rizky Bilar. Seperti kemarin juga Bilar lebih mendominasi segala macam. Tapi ya memang harus gitu sebagai kepala keluarga. Tapi sekarang bakalan matang banget sih kalau saya bilang Rizky Bilar dalam mengelola rumah tangganya. Terus campur tangan keluarga sendiri seperti apa tidaknya? Ya, rumah tangganya, keluarganya si Lesti dan keluarganya si Bilar ini sebenarnya nggak banyak ikut campur. Sebenarnya ya kadang-kadang aja main, kadang-kadang kontak, sering banget kalau keluarganya, apalagi dari keluarganya Lesti ya, ini sering banget kontak ke Lesti. Kalaupun kemarin-kemarin merasa jarang kontak, kalaupun kemarin-kemarin merasa susah untuk kontak karena kesibukan dan lain sebagainya, di kedepannya ini bakal lebih sering karena banyak hal yang akan terlibat. Tapi sisi negatifnya ada juga, apa ya? Maaf saya bilang apapun itu, meskipun itu keluarga, kita harus banyak pertimbangan dalam mencerna omongan orang lain seperti itu sih.